Shalom, selamat pagi. Dari Bukit Sion, saya menyapa Ibu Bapa. Semoga hari ini dalam keadaan sehat, karena Tuhan yang memberkati. Untuk memulai aktivitas kita akan mengawali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja hari Kamis 16 November 2023, yaitu dari Mazmur 83 ayat 10 sampai 19. Mazmur 83 ayat 10 sampai 19. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, syukur, terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami. Kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan firman-Mu. Dengarkan doa kami, dalam Kristus kami bermohon. Amin. Mazmur 83 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Mohon Pertolongan Melawan Musuh. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Seb, seperti Seba dan Salmuna, semua pemimpin mereka yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badai-Mu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu, ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini saya berikan tema untuk menjadi perenungan kita dari ayatnya yang kedua. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Saya berikan tema, Tuhan tidak berpangku tangan. Tuhan tidak pernah bungkam, dan Tuhan tidak pernah berpangku tangan. Bahkan Tuhan yang kita sembah tidak pernah lalai dan tertidur dalam menjaga, dalam memelihara kita umatnya. Dengan pemeliharaan dan penjagaan Tuhan bagi kita sepenuh waktu, tiap saat kita dijagai, tiap waktu kita dilindungi. Namun sering kita merasakan Tuhan bungkam, dan kita merasakan Tuhan berpangku tangan ketika kita mengalami masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, seolah-olah Tuhan tidak ada bersama kita dalam mengatasi semua persoalan hidup kita. Padahal Tuhan ingin kita menjadi orang yang percaya. Tuhan ingin kita menjadi orang yang berserah, yang bisa mengatasi semua tantangan dalam hidup ini.
Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang dewasa. Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang bisa mengatasi masalah dan pergumulan dengan melibatkan dan meminta campur tangan Tuhan. Masalahnya adalah, apakah ibu bapa, apakah kita semua sadar tentang kelemahan dan keterbatasan kita? Apakah kita menyadari tentang kelemahan diri ini? Ataukah kita merasa tidak memadai dengan kemampuan kita menjalani hidup dalam kebebasan seperti ini? Ibu bapa, saudara-saudara, yang jelas Tuhan campur tangan, yang pasti Tuhan ikut dalam kehidupan kita. Persoalannya adalah selama kita tidak mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan berpangku tangan dan bahkan angkat tangan. Tetapi jika kita angkat tangan dan menyerah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan akan turun tangan dan campur tangan dalam kehidupan kita. Ibu bapa, saudara-saudara, ungkapan yang mengatakan melibatkan Tuhan dalam teks ini, dalam kehidupan kita sudah tidak asing lagi ungkapan melibatkan Tuhan itu bagi orang yang percaya, ibu bapa dan saya. Karena melibatkan Tuhan dalam segala perkara, melibatkan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga, melibatkan Tuhan dalam mencari nafkah, melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita, melibatkan Tuhan dalam segala rencana kita, dan lain sebagainya. Hal-hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita umat manusia adalah orang yang terbatas. Kita tidak bisa melakukan segala-galanya sendirian, tapi kita membutuhkan bantuan dari yang tak kelihatan. Kita membutuhkan pertolongan bagi pekerjaan-pekerjaan kita, dalam usaha kita. Karena itu pastikanlah Tuhan ada. Pastikanlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, agar kita beroleh kekuatan, agar kita memperoleh support dan kemenangan dalam setiap pergumulan hidup kita, sehingga kita menang atas pergumulan itu. Kita boleh melewati pergumulan itu. Ada sukacita, ada damai sejahtera kita alami, karena Tuhan tetap bersama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah hidup yang datang silih berganti, kami merasakan Tuhan tetap bersama dengan kami. Kami meminta kepadamu Tuhan, kiranya Engkau tidak meninggalkan kami, apapun persoalan kami, agar kami kuat, agar kami dimampukan. Kami berdoa untuk orang-orang tua yang dalam masa lansia, yang dalam keterbatasan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, agar mereka dimampukan menjalani hidup. Kami berdoa untuk orang-orang yang tak berdaya karena menghadapi pergumulan. Kami percaya Tuhan pasti mendengarkan mereka. Tuhan pasti menolong mereka. Kami berdoa untuk orang-orang yang mencari nafkah. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Kami berdoa untuk para pemerintah, para pegawai, para pengusaha, para pedagang, para petani, apapun profesi kami. Sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai tenaga kesehatan, apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Karena itu Tuhan, tolonglah, kasihanilah, agar kami hidup dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kami boleh menikmati lawatan Tuhan. Kami boleh hidup tinggal bersama dengan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Selamat beraktivitas Ibu Bapa. Semoga kita bekerja, kita berusaha, kita beraktivitas dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan.